Saya minta diberikan solusi secara umum barangkali untuk teman-teman yang belum bisa RK ketika dia sedang berada pada sebuah titik terendah saat jatuh sejatuh-jatuhnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika di rumah? Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan dalam keadaan terpuruk baik dari segi finansial, ekonomi ataupun lagi sedang punya masalah, itu yang bisa dilakukan yang pertama adalah menurunkan gelombang otak. Menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, udah itu aja. Caranya gimana? Caranya dengan mendengarkan musik instrumen aja. Instrumen dipilih yang frekuensinya besar. Maksudnya frekuensi besar itu gimana toh ciri-cirinya frekuensi besar? Yaitu kalau mendengarkan itu rasanya enak, berarti itu besar. Caranya bagaimana untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa? Caranya cuman duduk diam seperti ini, tegak, seperti orang meditasi, seperti orang relaksasi. Yang penting posisi punggung ini tegak, nanti otomatis energi kundalini akhirnya akan aktif sendiri dan bisa difokuskan di satu titik. Jangan menghiraukan pandangan, jangan menghiraukan bayang-bayang atau memori, itu nanti banyak datang, nggak usah dihiraukan, hanya fokuskan di musik aja. Karena dengan fokus di musik atau menikmati musik itu akhirnya nanti frekuensi dari musik tadi, frekuensi kan bentuknya seperti ini mas, gelombang itu kalahnya dengan frekuensi. Jadi kalau manusia itu lagi dalam keadaan beta itu kan lagi ruwet mas, gelombangnya rawat gak karu-karuan kan gitu. Ini kalau frekuensinya ini masuk ke kita, itu akhirnya gelombang ini tadi kalah dengan frekuensi yang besar ini, akhirnya dia akan jadi lurus, pasti akan merasakan tenang, plong, damai, itu pasti. Nggak harus datang ke saya sebenarnya, tapi kalau pengen yang powerful ya monggo ketemu saya sambil guyon-guyon, ngopi-ngopi, cangkruk-cangkruk kan enak mas, bisa tambah silaturahim, tambah rezekian gitu kan. Itu seperti itu, hanya itu aja mas, dirutinkan aja, otomatis gelombang otak pasti turun ke alfa. Itu pun jangan nanti tidak hanya plong itu aja, tapi nanti daya imunitas. Nah, kalau orang dalam keadaan beta itu kan dalam keadaan bingung, ruwet, takut, pokoknya seperti itu ya, otomatis daya imunitas tubuh itu kan turun mas. Kalau daya imunitas tubuh itu turun, sedangkan coba yang kita makan hari ini, itu semuanya nggak sehat, semuanya ada kimianya, semuanya ada residu kimianya. Seperti sayuran sekarang itu jarang banget yang organik, semuanya sudah memakai kimia. Itu kalau imunitas kita turun, otomatis daya residu kimia yang ada dalam tubuh tadi mengembang. Sedangkan di dalam tubuh ada bakteri, ada virus, ada apalagi ya, mikroba dan lain. Itu yang jahat-jahat dia akan menggerogoti tubuh kita. Ketika kita menggerogoti tubuh kita, akhirnya ada yang kanker, stroke, diabetes. Sekarang kan umur 30 yang stroke banyak mas, pedot-pedot gini-gini kan, itu banyak banget karena memang selalu dalam keadaan gelombang otak beta. Paling enggak dengan mendengarkan musik itu akan turun ke alfa, setidaknya akan imunitasnya naik, jadi akhirnya sehat lah intinya. Kalau persepsi orang sebagian besar terkait dengan penyakit stroke itu kan seolah-olah semuanya disebabkan karena faktor makanan. Ya. Padahal kalau keyakinan saya pasti ada faktor lain berupa pikiran. Kalau Mas Yunus bagaimana? Ya, kalau dari segi yang dipahami banyak orang, saya juga sepaham dengan Mas Hendra bahwa kebanyakan pikiran ya, sepaneng dan lain-lain. Tapi kalau dijelaskan secara masuk akal, sebenarnya seperti ini. Kita terlalu sedikit untuk menarik O2, akhirnya yang banyak itu CO2 di dalam, ya kan. O2 yang masuk karena sedikit, akhirnya jadi CO2. Nah, sedangkan darah itu, di dalam darah, selnya darah itu namanya adalah pembuluh darah. Sedangkan darah ini dia mengalir ke seluruh tubuh. Ya, yang mengalir itu kan apa? Itu kan udara atau O2. Harusnya kan O2 mas. Kalau kebanyakan CO2, apalagi yang di otak, kalau CO2 yang mengaliri pembuluh darah itu, akhirnya dia menyumbat. Ketika menyumbat, dia akan, pembuluh darah akan pecah.
ketika pecah disitulah terjadi stroke. Lah kenapa kok menyumbat? Karena urat tadi dia menyempit karena dia lagi banyak pikiran, lagi ego, lagi dalam keadaan marah dan lain-lain, makanya dia kan tegang, Mas. Otaknya tegang, otomatis urat itu akhirnya menyempit, jalannya pembuluh darah menyempit, akhirnya dia menyumbat. Pembuluh darah ini ketika menyumbat ketabrak terus, akhirnya yang depan ini pecah tol, akhirnya dia terjadi stroke. Makanya harus pernafasan, paling enggak pernafasan lah. Pernafasan mana? Jangan perut, nanti kalau pernafasan perut tambah ego. Pernafasannya harus di jantung. Itu seperti itu. Pernafasan jantung itu gimana, Mas? Ya nanti di RK ada, Gitu Mas. ya. Diajarkan. Boleh, Mas, ya. Ada. Mas, saya punya beberapa kenalan nih. Memang dari sisi lakunya, Mas, lakunya dulu gitu, ya kurang pas lah ya, kurang pas. Kesalahan dia pribadi lah. Iya. Main proyek segala macem, ketipu hingga sekarang sih kondisinya sudah mulai lumayan. Cuman kan orang ini tetap ada hukum kausalitas ya, Mas ya. Tetap ada sebab akibat, ada karma begitu. Nah, bagi orang-orang yang dia lagi problem finansial gara-gara kesalahannya dia sendiri begitu, Mas Yunus tetap bisa memberikan treatment nggak? Ya bisa, Mas, bisa aja. Mau kalau saya tetap ini loh, Mas, semua apapun masalahnya di dunia cuma RK ya. Karena orang datang ke saya itu masalahnya penuh, Mas. Wah, nek sing perusahaannya jatuh, ada yang mau sampai pecah, rumah tangga pecah, ya semuanya ya itu pakai santet barang, ya kan, bahkan tumbal. Ya, Mas, ya? Iya, ada yang santet juga, kena santet dan lain-lain. Selesai dengan RK, Mas. Beneran itu banyak sekali. Selesai dengan RK ya? Iya, beneran itu bisa itu. Nanti banyak kok, nanti ini orang-orang sedang tak hubungi, tak suruh buat video masing-masing ini supaya itu seperti itu. Kalau saya pribadi sih nggak akan meminta. Iya. Pernah ada gini, ada seseorang itu, dia member saya, orang-orang Kediri sini. Dia udah suaminya harus minta cerai dan dia masih cinta, dan dia itu suaminya pengen minta anak ya, tapi mungkin keadaan kesehatan lagi tidak memungkinkan. Akhirnya datang ke saya, akhirnya saya taruh dulu, Mbak, ini loh yang harus jenengan lakukan itu. Oh, punya anak, Mas? Iya, nanti kalau jenengan mau punya anak, suami kembali kan gitu kan. Terus harusnya bagaimana? Akhirnya keluar kartu sodako, Mas. Berarti jenengan harus sodako, Mbak. Terserah jenengan sodako seikhlasnya ke siapapun, monggo. Jangan ke saya itu sodakoi seneng, Mbak, aku. Tapi jangan ke saya lah, karena saya tidak membutuhkan lah. Silakan sodako. Berapa, Mas, nominalnya? Yang jenengan punya uang berapa, monggo. Yang penting nggak kekurangan. Nanti ikhlasnya jenengan sodako berapa, monggo. Kalau ke panti asuhan anak yatim, jangan ke yang panti asuhan anak yatim yang instansi, carilah tetangga yang anak yatim, kasihkan, belikan baju, kasihkan sangu, belikan sepatu dan lain-lain. Nanti jenengan akan punya anak, dan nanti dibarengi dengan RK ini. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Sekarang sudah punya anak, suaminya kembali dari tarot dan RK. Dari tarot dan RK. Kalau tarotnya kan hanya petunjuk, Mas. Maksudnya petunjuk. Kalau pengen bahagia, ini loh, gitu loh. Jadi bukan meramal, Mas. Tarot saya nggak meramal, tapi lebih bagaimana ketika ke depan nanti ada masalah, supaya masalah ini nggak terjadi gimana. Ketika ada kebahagiaan, supaya kebahagiaan ini terjadi harus bagaimana. Jadi lebih ke sana. Itu seperti itu. Jadi nggak kalau nurutin kayak gitu, maksudnya sama saya aja sekian, waduh, cepet suki, Mas. Mas, kalau anak masih muda begini, Mas, punya cita-cita misalnya pengen jadi polisi begitu ya, misalnya, apa sarannya Mas Yunus jika ingin sukses seperti yang diidealkan dan dicita-citakan begitu? Kira-kira
harus memulai dari mana Mas Yunus? Harus memulai dari RK, Mas. Oh gitu ya. Istri saya itu dia lulus S2 itu dia kepengen jadi dosen, Mas. Pengen jadi dosen. Akhirnya dia ngelamar ke beberapa universitas kecil di daerah Paris ini, nggak ada yang lolos. Akhirnya wes kesel, tak bilangin ayo RKI kan gitu. Akhirnya saya RK 21 hari Mas, berturut-turut, dan alhamdulillah 21 hari selesai. Gang seminggu ada rektor 2 Uniska Kediri itu ngebel, Mbak Dia bisa ngajar PAI di Uniska, saya kasih jenengan di prodi teknik elektro tapi ngajar PAI-nya gitu Mas. Iya, itu istri saya Mas, itu saya mau tak mintain video ojo, gak usah kan gitu jawabannya. Ya sebenarnya mudah Mas, cita-cita dan keinginan dan harapan itu tinggal masukkan ke alam bawah sadar aja Mas. Ke alam bawah sadar, otomatis semua itu kalau sudah masuk alam bawah sadar itu pasti terwujud. Cuman pertanyaannya, alam bawah sadar di sini harus dibersihkan dulu dari apa? Dari kata-kata yang sudah sering terlontarkan, dari kata-kata apa? Negatif. Mosok iso ya dari polisi, kan seperti itu. Wong aku gak duwe duit, kan seperti itu. Lah duwe Gusti Allah apa gak kan gitu kan? Pertanyaan kan gitu. Lah lek gak duwe Gusti Allah ya berarti yo gak iso gitu loh. Tapi kalau jenengan punya Tuhan, ya pasti bisa karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Prosesnya adalah lewat alam bawah sadar. Itu pasti terwujud Mas. Karena semua teman-teman yang ber-RK pasti terwujud kok. Pasti terwujud itu seperti itu. Saya tuh semangat kesini tuh karena apa ya? Jenengan sering bilang Tuhan tuh sesuai prasangka hambanya. Al kalamu nisfu doa. Iya. Itu kan rumus-rumus yang tak pakai semenjak saya kuliah semester 1, semester 2. Sehingga meskipun saya tidak kenal RK, pengalaman-pengalamannya temen yang RK itu tak alami semenjak kuliah dulu. Gitu loh Mas. Makanya saya ketemu, oh ini teorinya ternyata. Kalau praktek saya sudah hari-hari. Oke, tahun sekian saya nanti akan jadi pembicara di sini loh. Terbukti jadi kenyataan. Semuanya itu. Ya, makanya saya justru semangat ketemu teorinya di sini gitu Mas. Ya. Oke. Kalau sebenarnya semua orang sebenarnya sudah merasakan seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu pada waktu kita dalam keadaan gelombang alfa. Kita bahagia, akhirnya terjadi. Semua keinginan, doa, cita-cita itu nggak terjadi karena otak kita selalu beta. Coba kalau beta, itu makanya kalau di dalam Islam lebih dikenal haisulayah tasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata kuncinya rezeki yang tidak disangka-sangka, kita dalam keadaan gelombang otak alfa atau dalam keadaan tenang, bahagia, otomatis tadi yang alam bawah sadar dia keluar mewujudkan. Semua orang sudah merasakan sebenarnya, nggak harus pakai RK kok sebenarnya Mas. Ini kan hanya sebuah metode aja untuk itu seperti itu aja sebenarnya. Jadi saya sekaligus memberikan kesaksian ke teman-teman semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Yunus itu memang benar adanya, dan secara praktik sehari-hari saya pun merasakan semuanya apa yang disampaikan oleh Mas Yunus. Karena memang terkadang gitu Mas Yunus, ketika kita lewat gitu ya, kita mendengar musik begitu dan lagunya galau begitu ya Mas Yunus ya. Iya. Tanpa sadar gitu besoknya gitu kita nyanyi sendiri lagu yang habis kita dengar itu. Dan itu jadi kebiasaan Mas. Karena saya saking meyakini kekuatan kata-kata. Dan itu kadang lagu-lagu yang buruk itu juga terjadi di dalam hidup saya. Akhirnya saya belajar loh. Kok iya ya. Akhirnya mulai saat itu kemudian saya benar-benar selalu mengganti lagu-lagu yang galau itu menjadi lagu-lagu yang optimis. Iya. Gitu ya Mas ya. Sama Mas, saya juga mengganti. Walaupun saya nggak suka reggae sebenarnya. Dari sekian banyak lagu itu kan saya nggak suka reggae Mas. Tapi karena lagu sekarang banyak yang kayak gitu nggak baik di konsumsi otak dasar atau alam bawah sadar kita. Akhirnya mau nggak mau saya harus mendengarkan reggae. Terus instrumen, jadi itu ada nutrisi otak kita Mas.
Kalau instrumen kan nutrisi otak kanan dan otak kiri. Tapi kalau kayak reggae dan lain-lain kan bahagia-bahagia kan? Gitu ya. Itu nutrisi untuk otak dasar atau alam bawah sadar itu, Mas. Makanya kalau bisa sih teman-teman jangan melihat sinetron kayak gitu sing aduh dikit-dikit apa ya kayak ku menangis gitu. Aduh ya akhirnya rumah tangganya apa ketika suami bekerja pulang nggak bawa uang bertengkar ya akhirnya ku menangis kan gitu kan. Kebanyakan lihat sinetron yang nggak bermutu gitu loh. Itu seperti itu. Di awal tadi Mas Yunus sempat mengatakan, makanya saya menghindari orang-orang yang pesimis, orang-orang yang pikirannya negatif itu karena ngefek, betul ya Mas ya? Sangat, Saya- Mas. saya Ya. juga menghindari Aduh, betul itu. gini loh Mas, manusia kan kalau secara fisika kan ada energi, ya kan ada energi lah. Energi itu paling kecil keadaan partikel neutron ya, atau atom inti atom itu kan itu kalau secara apa namanya sering dibilangkan orang-orang itu kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi ya kita akan ikut bau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang apa namanya jualan kompos atau apa namanya kotoran ya kita akan ikut bau kompos tadi.